Nah, Mas Kiki itu kan curang. Curangnya kenapa? Ya karena dia modal sedikit, nganter saya, ngajak saya, dibayar ya gak gelem bayar barang ya, biar urusan saya Beb. Ya enggak seberapa sih, paling uang berapa gitu ya, uang berapa. Tapi sama saya pakai gigi ini untuk dakwah, untuk ngaji, untuk ngomong yang baik, ganjarannya di BKB, apa gak kurang ajar? Itu namanya Allah membagi, paham ya? Jadi kamu jangan berkecil hati itu. Wah saya gak bisa seperti Pak Yai, gak apa-apa tuh jadi kiai. Seperti katanya para ulama, kalau kamu gak bisa tahajud, gak kuat, ojo tahajud kok subuh hilang. Enggak ya, saya akan tahajud. Wah Masya Allah tolong jam, subuh jam 12. Jam 12 yang mau subuh, bukan makomnya, makanya tahu makom masing-masing. Sesuaikan, oh saya ini mampunya, yang wajib kan harus mampu kan ya. Ya selebihnya saya tak nandur saja, nanti kalau panen ngasih beras 10 kilo buat pesantren, itu bagian saya. Nanti kalau ada pesantren begini bagian saya. Oh Pak Yai kalau mobilnya mogok, mobil saya itu siap ada 10 truk ya. Ya truknya bisa dipakai monggo Yai. Ini Masya Allah. Pada bagiannya masing-masing. Sehingga kalau ini masyarakat mengerti, umat mengerti, nanti orang itu enggak akan kecil hati. Semua akan berlomba-lomba menggunakan potensinya untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah Habib Muhammad bin Abdullah Al-Adrus, beliau karang buku ini memang porsinya untuk orang-orang yang cerdas. Makanya beliau memancing timbul keraguan gitu. Awalnya aku nulis ini ragu-ragu. Apa ada yang paham nanti? Apa ada yang bisa paham? Nanti saya jelaskan. Mungkin besok ya. Alladzina uhilu linadhar fi daqaiqil ulum. Siapa itu orang-orang yang punya basirah dan pemahaman yang lebih? Yaitu orang-orang yang dijadikan ahli. Uhilu. Ya dijadikan ahli untuk meneliti ilmu-ilmu yang detil. Ilmu-ilmu yang mendalam. Contoh. Ini contoh ilmu yang agak mendalam ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau terjemahannya kan dzalikal kitab itu petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kita kalau kelasnya kita kan yang kelas kitab itu Al-Qur'an, petunjuk untuk orang yang bertakwa. Betul? Kitab itu adalah Al-Qur'an, petunjuk untuk orang yang bertakwa. Selesai. Nah, orang-orang yang punya basirah, yang punya pemahaman lain ngolah dia dzalikal kitab. Loh, kitabnya di sini kok dibilang dalika? Dalika itu petunjuk jauh. Itu seharusnya kan ini kitab ini. Allah yang ngomong kok kitab ini harusnya, bukan kitab itu. Kenapa ya kok Allah bilangnya kitab itu, bukan kitab ini? Ngolah, mikir, bukan bagianmu, jeglek. Paham ya? Nah ini untuk kelompok khusus. Oh mulai dipelajari, dicantumkan dalam tafsir. Kenapa dalika? Karena Al-Quran ini sangat mulia. Nah, sangat mulia, maka diletakkan jauh itu gitu loh. Kamu nggak bisa menjangkaunya dengan mudah, kecuali kamu memang bersih, kamu suci dan lain sebagainya. Saking mulianya Al-Quran, maka dikatakan dzalikal kitab. Itu yang bisa merasakan asyiknya juga ya, yang apa namanya, pemahamannya podo. Awake dhewe ya, bedanya apa ya? Bedanya apa? Enggak klik, ya enggak klik. Itu untuk orang-orang khusus. Jelas semuanya? Lanjut. Atau cukup? Lanjut atau cukup? Bismillah. Cukup aja deh. Ini kalau dilanjut sampai subuh nanti ini. Karena pembahasannya tidak bisa berhenti di titik yang mudah itu. Harus nambah. Saya mau simpulkan dulu aja. Ya mau kesimpulan. Jadi kesimpulannya belajar ilmu yang paling agung itu ya ilmu agama. Ya ilmu agama. Apa enggak boleh belajar ilmu yang lain? Ya boleh, masa enggak boleh. Tapi kita harus tahu tingkatan keilmuan yang paling agung itu ilmu agama. Ya ilmu agama. Yang lain tingkatannya di bawahnya. Ya tingkatannya di bawahnya. Maka kalau kita ini cerdas, anak kita cerdas, kita arahkan ke ilmu yang paling agung. Ilmu yang paling agung. Anak kita yang IQ-nya rendah-rendah, ya itu yang biar jadi yang ilmu-ilmu dunia itu. Ya ilmu dunia. Karena ilmu dunia nggak butuh IQ tinggi-tinggi, nggak butuh. Tapi kalau ilmu akhirat nih butuh orang-orang lidzawil fuhum ya, basair wal fuhum. Ini ilmu akhirat. Harus begitu pola pikir kita dalam menghargai ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata kita nih termasuk golongan yang memang ya mungkin karena usia, mungkin karena kita pernah kejeduk ya. Pernah kejeduk kemudian kita kurang 2 kilo gitu ya. Pemahaman kita ya lupa-lupa. Ya jangan ngapalkan hadis, nanti riwayatnya bisa dhaif
kuadrat itu ya. Oh naruh kunci di kantongnya aja ditaruh. Kuncinya di mana? Kuncinya di mana? Padahal dikantongi. Itu kan repot kalau model begitu. Kalau kita sadar kita ini lemah dalam hafalan, lemah dalam kemampuan mengelola data dan lain sebagainya, ya kita terima gunakan kemampuan kita yang lain. Kita pelajari ilmu yang wajib saja. Ya selebihnya ya kita mendengar saja seperti kajian malam hari ini mendengar, paham gak apa-apa. Masih ingat kan saya berkali-kali gak harus paham. Dengarkan saja karena niat utamanya di sini adalah untuk hadir majelis, dosa diampuni, pangkat naik, ya. Syukur-syukur nanti dapat tambahan ilmu, tapi hadir saja itu udah luar biasa. Mau belajar lebih dalam, yaitu untuk orang-orang yang memang punya kemampuan lebih. Nah kalau ternyata kita sadar serba kurang tadi, maka kita imbangi dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Ya misalnya kalau sholat sunnah kan kita bisa gitu ya. Sedekah kita bisa, memperbanyak zikir kita bisa. Maka ada alim, ada abid, ada ahli ilmu, ada ahli ibadah. Ulama itu di atasnya abid, ulama di atasnya ahli ibadah. Tapi kalau ahli ibadah ini cerdas ya, cerdas mengelola dirinya dengan kekurangannya, dia bisa mendapatkan ilmunya para ulama. Dia bisa mendapatkan pahalanya para ulama. Karena orang yang membantu ulama itu akan masuk dalam kelompoknya, minhum ya, kelompoknya. Kalau dalam kelompoknya kan enak, nggak usah capek kan dapat. Contoh nih akhiron ya, oh ini aja nambah lagi nih. Oke ya, saya nanya, di sini yang bakar kayu garu siapa? Yang capek bakar kayu garu siapa ini ya? Ada kayu garu yang saya bakar. Yang capek-capek siapa? Saya kan ya. Saya ambil arengnya, saya bakar, saya cari kayu garunya, dekor-dekor kan tak potes. Sing ngambung wang ini siapa? Aku tok? Enggak. Bukan cuma saya yang mencium aroma harumnya. Yang mau kumpul di sini ya juga akan diizinkan mencium aromanya. Kan begitu. Yang capek-capek buat roti siapa? Antum yang capek buat roti? Enggak. Teman-teman saya di bagian roti itu yang capek buat roti. Antum cuma mau duduk bareng di sini, dapat rotinya enggak? Dapat. Jadi kalau udah minhum ya dapat yang ada di situ. Kalau dalam kelompok itu ya dapat yang ada di situ. Maka kalau kita membantu orang-orang soleh, maka kita akan dapat karunia yang didapat oleh orang-orang yang soleh. Jadi jangan pernah berkecil hati. Wah saya ini emang kelas neraka, yai. Maksudmu piye kelas neraka? Nah, kalau sholat nggak wajib. Terus saya itu ya biasanya cuman Al-Fatihah kulhu aja saya nggak hatam ya. Pripun? Kul wallahu ahad. Sudah selesai ya. Lanjutannya sudah nggak ingat lagi ya ini. Kulhu aja sampai di situ. Nah ini Habibnya, Ustadznya, Kiainya ngomong, gak apa-apa. Yang penting kamu cinta sama orang-orang yang baik. Saya wangono sak isomu. Oh yai siap no bab tenaga niku kula, masya Allah. Saya siap untuk ngapa-ngapain saya sih siap. Ini orang yang begini, ganjarannya Habibnya, Ustadznya, Kiainya, dia dapat itu. Kadang-kadang yang jaga pos raudhah di depan itu ya, kadang-kadang yang rojok meri ya. Oh yang di dalam pengajian dia harus di pos, jaga pos. Itu kalau niatnya bener jaga pos, ganjarannya kabeh iki dipek sing jaga pos kan rada kurang ajar. Betul kan ya? Jadi jangan berkecil hati, yang isa-isa di dapur isa-isa, cuci-cuci piring, asal beneran loh ya, beneran. Tapi kalau enggak beneran ya enggak dapat. Beneran, oh aku iso niki tenanan, serius menjalankannya, maka dia akan dapat pahala yang sama. Itulah pentingnya kita tahu makom kita masing-masing. Sehingga kita bisa ya berjalan ke Allah dengan memanfaatkan potensi yang kita miliki. Clear? Ya, alhamdulillah. Ini tolong ditambahi arengnya. Bismillah. Arengnya aja. Nah sekarang sesi yang kedua. Sesi pertama udah beres ngaji kitab. Sekarang zikir ya. Saya ijazahkan ke antum semua. Zikir ini, amalkan tiap hari minimal 100 kali. Selebihnya sakarepmu. Tapi ambil angka 100, selebihnya terserah. Kenapa? Karena akhir zaman ini hati kita ini kok mudah jadi ragu ya. Ada SMS masuk tagihan utang, mumetnya sehari. Waduh, setanggale ya. Dari mana ini? Kelingan saldo minus pula. Waduh, tekondi ini. Kacau semua kegiatan satu hari. Hanya gara-gara pesan WhatsApp yang masuk. Atau lihat tanggalan, tadi nggak sadar tanggal berapa. Butuhnya tanggal 15. Wayahin bayar. Gak ada duit, galau, ya gak? Galau, rentan, hatinya mudah goyah.
Maka perlu hati kita ini kita kasih suplemen yang cocok untuk menguatkan. Kalau suplemennya cocok, vitaminnya cocok, hatinya kuat, itu nanti walaupun ada sesuatu nggak goyah itu. Ya seperti bangunan-bangunan rumah yang pondasinya kuat. Wah ada gempa bumi, sebelah-sebelah doa ambruk, rumah itu tetap kokoh. Kenapa begitu? Gempanya tetap goyang dia waktu gempa ya, tapi nggak ambruk karena pondasinya kuat. Nah gimana cara menguatkan hati? Dengan berzikir pada Allah Ta'ala. Salah satu zikir yang paling cocok untuk menguatkan hati adalah kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka saya ijazahkan ke antum semua dan ke anak cucu antum, teman sahabat yang antum mau kasih. Nanti kasih aja, ajak ngamalkan ya. Bunyinya seperti ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Jelas semuanya? Jelas? Saya ulangi ya pelan-pelan ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Itu kita ucapkan kalimat tauhid, jumlahnya fi kulli lamhatin wa nafasin, setiap detik, setiap nafas ya. Adada ma wasi'ahu ilmullah, sejumlah apa yang diketahui oleh ilmunya Allah. Malaikat yang kanan begitu kita ngucap sekali, malaikatnya bingung itu. Piye ki nulis iki? Ganjarannya gimana ini? Jumlahnya unlimited. Ya, maka malaikatnya pensilnya tuh akan berhenti nulis. Terus cuman dikasih tulisan hanya Allah yang tahu pahalanya, selesai. Ya, hanya Allah yang tahu pahalanya. Itu urusannya Allah yang ngasih ganjaran. Orang kalau baca kalimat tauhid begini, itu dosa itu rontok semua ya. Dosa rontok semua, hatinya kuat. Nah, karena ini pas tahlil 8 tahun ayah saya mau ngajak tahlilnya baca ini bareng-bareng ya. Baca ini bareng. Kemudian nanti di akhir majelis ya, kita akan tutup dengan zikir tauhid yang biasa diijazahkan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad Asghaf Gresik. Ini zikir tauhid yang sangat mustajab untuk seseorang biar nanti bisa masuk dalam kelompok yang diberi husnul khotimah. Nah, nanti di akhir ya. Nah, di tengah-tengah nanti kita akan bersama-sama baca qasidah Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Dengan irama Allah 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 Allah, nanti itu di tengah. Tapi kita bersama-sama dulu baca tahlil tadi. Siap semuanya? Nyantai aja, yang mau teriak boleh, ya mau pelan-pelan boleh, yang penting keluarkan suaranya, jangan diem, karena ini majelis dzikir berjamaah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah
في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.